19 pemain timnas senior mengikuti latihan perdana di lapangan Torsrot. That's amazing to hear. So thank you for the support. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Pemain Timnas Indonesia lawan Brunei untuk kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 25 pemain untuk laga melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan kontra Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jelang duel melawan Brunei, sebanyak 25 pemain Timnas Indonesia bakal berkumpul. Persib Bandung menjadi klub penyumbang paling banyak dengan total 3 pemain. Mereka adalah Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Di samping itu, Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija Jakarta masing-masing menyumbang 2 pemain ke Timnas Indonesia. Selain itu, Timnas Indonesia juga memanggil para pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons, Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Selanjutnya, ada juga Sandy Walsh, KV Mechelen, Dishain Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Kendati demikian, Timnas Indonesia tidak memanggil Ivar Jenner, yang memperkuat klub asal Belanda, Jong FC Utrecht. Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim FC, berdasarkan laporan dari laman resmi PSSI, Ivar Jenner luput dari pemanggilan Timnas Indonesia karena tengah menderita cedera. Gelandang berumur 19 tahun itu mengalami cedera saat memperkuat Jong FC Utrecht. Poin yang didapat Timnas Indonesia jika kalahkan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas berapa poin yang bisa didapat oleh Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Brunei Darussalam? Berdasarkan ranking FIFA, kedua negara punya perbedaan cukup jauh. Timnas Indonesia sendiri berada di ranking ke-147. Sementara Brunei Darussalam berada di ranking ke-191. Meski begitu, skuad Garuda punya kans untuk panen poin besar pada 2 laga lawan Brunei Darussalam. Hal ini FIFA bakal memberikan ganjaran poin lebih besar untuk tim yang bermain di kualifikasi Piala Dunia, dibandingkan dengan ajang uji coba di kalender FIFA Matchday. Timnas Indonesia diperkirakan bakal mendapatkan 8,66 poin jika sukses mengantongi 1 kemenangan lawan Brunei Darussalam. Jika 2 kali menang, maka skuad Garuda bisa memboyong 17,32 poin. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan percobaan dengan menepikan sejumlah nama langganan untuk mencoba nama-nama tertentu dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam. Para pemain yang tak dipanggil Shin Tae-yong ini padahal sempat mendapatkan panggilan saat Timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan pada laga FIFA Matchday periode September 2023 lalu. Namun, pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, mereka justru tak mendapat panggilan dari juru taktik asal Korea Selatan itu. Setidaknya, ada 11 nama pemain yang tersingkir. Hal ini karena Shin Tae-yong sudah bisa memanggil para pemain muda yang sebelumnya harus turun kelas untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Saat itu, ada beberapa nama pemain muda yang sudah biasa memperkuat Timnas Indonesia, tetapi harus membantu perjuangan Garuda Muda pada duel melawan Chinese Taipei U23 dan Turkmenistan U23. Tersebut mereka adalah Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Arhan Fikri, Rafael Struijk, hingga Ramadan Sananta. Imbasnya, kembalinya para pemain muda andalan Shin Tae-yong ini membuat beberapa nama pemain senior tersingkir dari tim Merah Putih menjelang babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama pemain yang cukup mengejutkan ialah Stefano Lillipali.
Pemain depan keturunan Indonesia Belanda ini harus tersingkir dari persaingan meskipun punya kiprah mentereng di level klub. Pada laga paling baru, Lillipali menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk membawa Borneo FC menang 2-1 atas Madura United. Dengan demikian, sejauh ini dia sudah menghasilkan 6 gol dan 7 assist untuk pesut etam. Berikut daftar nama pemain timnas Indonesia yang tak mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Inggris soroti Elkan Bagot yang dipanggil untuk lawan Brunei Darussalam. Media Inggris memberikan sorotan untuk bek Ipswich Town, Elkan Bagot, yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya Elkan Bagot memang turun kasta di bulan September bersama tim U23. Jasa bek berusia 20 tahun itu dibutuhkan saat kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hasilnya pun positif karena pemain keturunan Indonesia Inggris ini tampil solid bersama Garuda Muda. Ia selalu bermain dan menyumbangkan 1 gol. Setelah tampil impresif bersama timnas Indonesia U23, kini Elkan Bagot akan kembali jadi andalan di tim senior. Namanya dipercaya Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada jeda internasional September, bek kelahiran Bangkok yang dibesarkan di Colchester bermain dengan Indonesia U23 saat mereka mengamankan tiket Piala Asia U23, tulis laporan TWTD. Kini bek tengah The Blues, Ipswich Town, masuk dalam tim utama Indonesia untuk pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei, imbuh laporan tersebut. Adapun pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar dengan sistem 2 leg pada 12 dan 17 Oktober 2023. Daftar 25 pemain Timnas Indonesia kontra Brunei, Shane Patinama masuk, Ivar Jenner absen. Timnas Indonesia akan menjalani laga home and away melawan Brunei pada 12 dan 17 Oktober. Laga leg pertama berlangsung di Indonesia dan leg kedua di Bandar Seri Begawan. Meski hanya melawan tim yang peringkat FIFA jauh di bawah Indonesia, PSSI merilis daftar 25 pemain timnas yang biasa jadi andalan pelatih Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Dalam daftar 25 pemain tersebut 3 kiper yang dipilih adalah Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Hernando Ari. Ini adalah komposisi terbaik penjaga gawang yang dipanggil Shin sejak tahun lalu. Untuk lini pertahanan, Shin memanggil banyak pemain. Bahkan semua pemain diaspora yang berkiprah di luar negeri turut dipanggil. Shane Patinama yang sebelumnya absen juga dipanggil. Untuk lini tengah nama-nama yang biasa dipanggil Shin Campbell dipanggil. Yang menarik tidak terdapat nama Ivar Jenner. Sebelumnya Jenner jadi andalan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kemudian untuk lini depan ada 7 nama yang dipanggil. Ini juga komposisi terbaik, gabungan antara Timnas Indonesia dan U23. Tak ada nama kejutan dalam daftar penyerang ini. Ramadan Sananta yang sebelumnya fokus di U23 juga dipanggil. Bahkan Dimas yang sempat mengalami cedera juga dipanggil oleh Shin. Rafael Struijk tak luput dari panggilan. Dari daftar panggil ini Persib Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak, yakni sebanyak 3 pemain. Diikuti Persikabo, Dewa United, dan Persija Jakarta sebanyak 2 pemain. Sementara Ivar Jenner tidak dipanggil lantaran mengalami cedera saat memperkuat. Perasaan Ivar Jenner usai tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei. Pasalnya, Ivar Jenner kini tengah dibekap cedera yang didapat saat membela Jong FC Utrecht. Melalui Instastory Instagram pribadinya, Ivar Jenner mengungkapkan perasaannya lantaran harus melewati laga Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 19 tahun tersebut nampak kecewa. Ivar Jenner berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang bersama Timnas Indonesia. Segera kembali, pulih dan bisa membela Timnas Indonesia, kata Ivar Jenner, Selasa, 3 Oktober 2023.
Sampai jumpa lagi, kata pemain kelahiran Belanda itu yang diakhiri emoji hati. Awalnya, Ivar Jenner masuk dalam rencana 26 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Rencana 25 pemain dari rencana awal 26 pemain yang dipanggil, kata asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, karena ada 1 pemain yang cedera, sambung Nova Arianto kepada Bolasport.com, Senin, 2 Oktober 2023. Saat itu, Nova Arianto masih enggan membeberkan siapa pemain cedera yang dimaksud. Ditunggu ya update-nya, tutur mantan pemain Persib tersebut. Nova menambahkan, pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia akan mulai dihelat pada 9 Oktober mendatang. Rencana tanggal 9, TC mulai digelar, kata Nova Arianto. Semula, TC skuad Garuda berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Mengingat, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, GSJ, Palembang, sempat ditunjuk PSSI menjadi venue leg pertama Timnas Indonesia versus Brunei akan tetapi, Palembang kini masih diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Maka dari itu, lokasi pertandingan terpaksa dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian, TC Timnas Indonesia menyesuaikan venue pertandingan. Laga Timnas Indonesia versus Brunei di SUGBK berlangsung, Kamis, 12 Oktober 2023. Sementara pada leg keduanya, giliran Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjamu Timnas Indonesia di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Jika sukses menaklukkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan melaju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F. Persiapan menuju Piala Asia, radar naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia jadi kian kencang. Banyak pecinta Indonesia yang penasaran tentang siapa skuad naturalisasi yang dipinang oleh PSSI. Belakangan isu soal naturalisasi kembali menguat. Banyak netizen yang menyinggung soal salah satu pemain grade A yang ternyata punya darah Jawa tulen. Siapa lagi jika bukan Ian Maatsen? Diketahui, pemain berdarah Jawa ini kini bahkan menjadi skuad utama salah satu klub terbesar Liga Inggris, Chelsea FC. Dilansir dari Suara Sumatera, Ian Maatsen bahkan menyumbangkan 2 gol dari total 5 gol yang dikoleksi Chelsea pada laga tersebut. Sontak, performa epiknya pun mencuri perhatian. Tidak heran jika harga pasarnya mencapai Rp 208,58 miliar, atas performanya yang gemilang inilah, banyak yang berharap bahwa Ian Maatsen bisa menjalani naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Sebagai informasi, garis keturunan Ian Maatsen sendiri adalah Belanda Suriname Indonesia. Suriname merupakan salah satu negara yang erat kaitannya dengan etnis Jawa. Oleh sebab itu, Ian masih mengantongi darah Jawa. Meski memiliki darah Jawa hingga penampilannya yang gemilang, Ian ternyata tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Kenapa gak coba rekrut Ian Maatsen coba dari Chelsea? Siapa tahu mimpi dia main di Timnas Indonesia. Tapi belum terjangkau PSSI, tulis Reza MFR1 di akun Twitter, X. Sementara itu, diketahui Ian kini memegang kebangsaan Belanda. Ia pun masuk dalam daftar Timnas Belanda U21. Besar kemungkinan hal ini yang membuatnya tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI.